pengantar ilmu patologi anatomi untuk kedokteran gigi. Setelah materi ini, diharapkan rekan-rekan semua dapat mengetahui dan memahami apa itu patologi anatomi untuk kedokteran gigi. Selain itu, rekan-rekan semua diharapkan mengetahui beberapa ilmu dasar yang menunjang ilmu patologi anatomi. Suatu hari, seorang laki-laki parubaya mendatangi Anda dengan keluhan bengkak pada gusinya. Bengkak tersebut awalnya kecil dan lunak, namun semakin lama semakin membesar dan mengeras. Setelah Anda periksa, ternyata ada sebuah lesi putih pada gingiva di sekitar gigi yang pernah dirawat. Selain itu, terlihat pula odem pada seluruh gingiva dan oral hygiene yang tidak terlalu baik. Lalu apakah itu? Sebagai seorang dokter gigi, Anda pasti berpikir, apakah penyakit yang diderita oleh pasien ini? Kemudian, apakah penyakit tersebut bersifat ganas atau tidak? Lalu bagaimana prognosis dari penyakit tersebut? Kemudian, bagaimanakah terapi atau obat-obatan yang harus diberikan kepada pasien tersebut? Bagaimana Anda dapat menentukan itu semua? Jawabannya adalah dengan patologi. Patologi berasal dari bahasa Yunani, pathos, suffering, atau disease atau penyakit, dan logos yang artinya study atau ilmu. Patologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari penyakit, termasuk di dalamnya menggambarkan efek, perkembangan, kelanjutan, dan akibat dari penyakit tersebut untuk menentukan penyebab dan patogenesisnya. Patologi berperan sebagai jembatan antara basic science dengan clinical practice. Bidang patologi ditujukan untuk pemahaman penyebab penyakit, baik itu yang disebabkan oleh toksin, infeksi, kelainan imunologi, kelainan genetik, ketidakseimbangan nutrisi maupun trauma, yang menyebabkan perubahan sel, baik itu secara struktur maupun biokimia, yang kemudian menyebabkan kelainan molekuler, fungsi dan morfologi pada sel dan jaringan yang berhubungan dengan penyakit tersebut dan memberikan tanda maupun gejala pada pasien. Mengetahui etiologi dan patogenesis suatu penyakit penting dilakukan. Hal tersebut untuk memahami penyakit tersebut dan menjadi dasar penentuan treatment hingga upaya pencegahan penyakit. Disitulah patologi berperan sebagai jembatan antara basic science dan medical practice. Lalu, apa itu patologi anatomi? Patologi anatomi merupakan cabang dari patologi umum yang fokus pada penentuan penyebab dan efek dari suatu penyakit berdasarkan pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, biokimia, imunologi, dan molekuler dari suatu jaringan atau organ. Sehingga kita sering mendengar adanya proses biopsi dalam tahapan penentuan pada suatu penyakit. Oral patologi merupakan cabang dari patologi anatomi yang lebih spesifik berkaitan dengan kelainan pada area oromaxilofasial. Terdapat beberapa istilah yang sering kita jumpai pada patologi. Pertama yaitu homeostasis, yang kedua adalah injury atau cecas, yang ketiga adalah inflamasi, dan yang keempat adalah degenerasi. Keempat hal tersebut erat kaitannya dengan beberapa kondisi sel. Yang pertama kondisi normal, kemudian atrofi atau penurunan ukuran sel, hipertrofi atau peningkatan ukuran sel, hiperplasia adalah peningkatan jumlah dari sel, metaplasia adalah perubahan bentuk sel yang awalnya kuboid bisa jadi kepeng atau sebaliknya. Kemudian displasia yaitu kelainan pada pertumbuhan, bentuk pertumbuhan, dan terakhir adalah neoplasia. Sebelum mempelajari patologi, sebaiknya kita sudah sedikit menguasai basic science dalam ilmu kedokteran. Pada kesempatan kali ini, beberapa ilmu dasar yang akan kita bahas yaitu biologi sel, 2 DNA, 3 sentral dogma, dan yang keempat adalah sistem imunitas khususnya pada rongga mulut. Berikut adalah gambaran artistik dari sel kita. Terlihat bahwa secara umum sel kita terdiri atas membran sel, sitoplasma, mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, endosom, peroksisom, sitoskeleton,
microtubus, centriole, reticulum endoplasma, nukleus, dan nukleolus. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang membawa informasi genetik pada seluruh makhluk hidup. DNA berada di dalam inti sel. Rantai DNA yang berbentuk double helix terikat pada sebuah protein histon yang kemudian disebut nukleosom. Nukleosom bergabung dan terpilin kuat menjadi kromatin. Lalu, kromatin tersebut bergabung dan terpilin semakin kuat menjadi suatu kromatin fiber, lalu kemudian membentuk kromatin, dan selanjutnya adalah kromosom. Hingga saat ini, struktur DNA kita dianggap berbentuk double helix yang tersusun atas sugar phosphate backbones dengan ikatan hidrogen dan nitrogen sebagai pelengkap. Sedangkan central dogma adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses perubahan dari DNA menjadi suatu protein. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem imunitas pada rongga mulut. Terdapat dua bentuk imunitas pada rongga mulut. Yang pertama adalah innate, yang kedua adalah adaptif. Imunitas innate didapatkan dari oral mukosa, saliva, cairan gusi, sel fagosit, sel NK, dan sel mast, serta sistem komplement. Sedangkan imunitas adaptif didapatkan dari humoral maupun selular. Baik imunitas innate maupun imunitas adaptif saling berhubungan dan berkaitan melalui sel-sel dendrit. Sekian teaser video pengantar ilmu patologi anatomi untuk kedokteran gigi. Ada 4 pertanyaan yang rekan-rekan dapat kerjakan agar lebih memahami pengantar ilmu patologi anatomi. Selamat mengerjakan, have fun, dan see you on next video. Bye.